Kemerdekaan biasanya kita rayakan dengan bendera, upacara, dan berbagai perlombaan. Tapi bagi kami di Arista Montana, kemerdekaan juga punya arti yang lain. Bagaimana kita bisa menjaga tanah, menanam pangan sendiri, dan memenuhi kebutuhan dari apa yang kita tanam. Hari ini, 16 Agustus, sehari sebelum Indonesia merayakan kemerdekaannya, kami akan memanen padi musim kedua Arista Montana. Yang menarik, perjalanan menuju panen kali ini tidak mudah. Halo Sahabat Arista, akhirnya setelah musim panas yang panjang dan penuh tantangan, kita akan segera panen hasil padi organik Arista Montana. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya! Pak Andi, akhirnya ya kita di tanggal 16 Agustus ini setelah musim panas yang panjang dan pastinya penuh tantangan nih agar padi-padi ini bisa tumbuh ya. Bagaimana nih perasaan Bapak? Akhirnya kita panen juga hari ini musim kedua. Senang sekali ya. Kalau untuk di lahan ini memang kita baru panen yang kedua. Ya. Tapi kita ada di lahan yang lain di Baduy itu padi humah. Padi humah. Nah, ini padi sawah. Beda. Kenapa di Arista Montana memutuskan untuk menanam padi organik yang nantinya pun untuk konsumsi sendiri juga dan tidak diperjualbelikan? Betul. Jadi Arista Montana mengacu ke organik. Ya. Semua dari tanian sayuran ya dan peternakannya semua organik, apalagi beras. Nah, beras makanan pokok ya kita harus bagaimanapun organik yang tanpa chemical ya. Kan mungkin orang-orang melihatnya wah ini besar sekali hamparan padinya, kenapa tidak diperjualbelikan dan memutuskan untuk dibagi-bagikan lagi ke keluarga Arista Montana? Iya, jadi dari awal Arista Montana untuk bertekad untuk menanam padi itu memang sebenarnya padi ini adalah untuk ketahanan pangan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa kita tuh sudah merdeka. Ini saya mau ngajak semua warga Arista Montana harus merdeka. Kita sudah tidak dijajah lagi. Jadi kalau kita mau merdeka, ya kita jangan harap merdeka itu diberi sama orang. Harus kita yang berusaha sampai kita tuh sampai titik kita tuh merdeka dalam pangan ini. Kemerdekaan ini jangan hanya cukup, bukan kita habis rebut kemerdekaan ini, kita ongkang-ongkang kaki. Dalam menjalankan kemerdekaan ini harus ada diisi dengan kegiatan ya yang produktif gitu. Kita harus mempersiapkan, apalagi dengan musim El Nino ini, kemarau panjang, di mana-mana akan banyak terkena efek dampak dari soal musim panas ekstrim ini ya. Pakan banyak yang gagal panen. Oleh karena itu kita tetap harus bekerja keras, bagaimana kita harus punya stok pakan, gitu loh. Jadi dengan kita menanam pangan sendiri dan mengkonsumsinya sendiri, itu salah satu bentuk kemerdekaan juga ya Pak? Ya, itu merupakan menunjukkan bahwa kita tuh sudah merdeka, kita tidak dipaksakan harus import, gitu loh. Kita udah berdikari soal hal pangan, terutama beras, karena bangsa kita 99% makannya nasi, itu dari beras. Oleh karena itu hal untuk mengenai beras, jangan sampai kita harus import. Kita harus bisa merdeka dalam hal untuk makan kebutuhan khusus dan primer kita. Makanan pokok kita nasi. Ini harus kita jaga, jangan sampai ini harus sampai impor.
Oke, ini keren banget Pak Andi karena sudah melakukan langkah awal dimulai dari Arista Montana. Mungkin yang terakhir, mungkin Pak Andi ada pesan-pesan nih khususnya untuk generasi muda menjelang hari kemerdekaan ini, apa yang bisa disampaikan Pak? Anak-anak muda di zaman apa nih, Gen Z, ya, ayo kalian harus bersemangat, ya. Kalian yang akan mengganti kami ini, gitu loh. Sekarang kami masih bisa untuk bertanam gitu. Kalau kalian tidak belajar, tidak ingin meneruskan ini, nanti kalian mau makan apa? Apa harus import? Gitu. Ya, jangan malu untuk bertani. Bertani itu keren dan mulia ya Pak. Mulia. Oke, terima kasih banyak Pak Andi atas pesan-pesan dan waktunya. Kita lanjut mengarit lagi Pak. Mari. Ya. Besok, Indonesia akan kembali merayakan kemerdekaannya. Dan hari ini, kami merayakannya dengan cara kami sendiri. Dengan sebuah panen, sebuah pengingat bahwa kemerdekaan juga berarti mampu menjaga dan memenuhi kebutuhan pangan dari tanah sendiri. Merdeka pangan, merdeka Indonesia.